Rekan-rekan sekalian, kita tertarik dengan kebijakan Gubernur Sulawesi Tengah ya, dan sangat kita apresiasi karena kebijakan yang akan memberikan beasiswa untuk semua putra-putrinya di wilayah Sulteng yang akan meneruskan pendidikan ke universitas, yang penting itu di wilayah Sulawesi Tengah. Ini satu kebijakan yang sangat strategis, kebijakan yang inspiratif, tidak digembar-gemborkan dan tidak dicitrakan secara berlebihan, tetapi ini akan membawa satu dampak dan efek yang nyata untuk pemberdayaan masyarakat Sulawesi Tengah, khususnya dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan tentunya kedepannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya, baik itu secara ekonomi, sosial, dan kesejahteraan secara umum. Itu tentunya kalau pendidikannya bisa dipenuhi secara baik, secara optimal, dengan mutu dan kualitas yang baik, karena bisa sampai ke tingkat universitas dan diberikan beasiswa. Nah, ini tentunya akan membawa dampak secara signifikan ke depan berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kualitas kehidupan masyarakat Sulteng secara umum ya. Nah, mari kita gali terkait dengan potensi Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah ini sebenarnya provinsi yang jumlah penduduknya kan tidak besar, hanya sekitar 3,5 juta kurang lebih ya, dengan 12 kabupaten dan 1 kota, dan terdiri dari 175 kecamatan. Nah, provinsi ini ada beberapa potensi strategis yang menjadi sumber kekayaan dari Sulawesi Tengah. Di samping pertanian, juga banyak sumber daya alam untuk pertambangan. Nah, jadi ini bisa menjadi modal untuk Provinsi Sulawesi Tengah memaksimalkan PAD. Maka dalam hal ini kita bisa melakukan kajian dan simulasi strategis untuk bagaimana Provinsi Sulteng ini mampu memberikan biaya atau memenuhi kebutuhan biaya siswa dari anak-anak yang akan diberikan siswa masuk universitas ya. Jadi misalnya kita berdayakan dulu terkait dengan jumlah penduduknya, karena jumlah penduduk ini adalah pasar sebenarnya, pasar bagi wilayah itu sendiri. Jadi ada beberapa kebijakan yang seharusnya bisa diambil untuk meminimalisir potensi dana atau pembiayaan dari APBN. Jadi misalnya kalau provinsi itu membuat sebuah perusda untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dan tidak membunuh potensi ekonomi masyarakat. Jadi misalnya dengan modal 700 miliar ya, itu bisa membangun 2 minimarket di setiap kecamatan, maka total kan 350 minimarket. Maka dengan 750 minimarket itu dengan modal 2 miliar, itu potensi keuntungan yang bisa dihasilkan setiap bulan itu kita asumsikan misalnya 50 juta. Nah, kalau 50 juta per minimarket dikalikan 350, maka potensi penghasilan yang bisa dihasilkan sekitar 17,5 miliar itu setiap bulan. Nah, dengan potensi penghasilan sekitar 17,5, maka tentunya itu akan meringankan beban APBD dalam mengcover kebutuhan beasiswa tersebut. Karena kalau kita hitung jumlah siswa di setiap tahun ya,
yang masuk di tingkatan SLTA, baik itu SMK maupun itu SMA di Sulteng, itu kan sekitar 24 sampai 26 ribu. Nah, berarti kan potensi pembiayaan yang dibutuhkan setiap bulan, ya tentunya kalau misalnya semua itu meneruskan ke pendidikan tinggi, ya maka setiap tahun akan masuk mahasiswa baru, yaitu sekitar 24 sampai 26 ribu tersebut. Nah, jadi kalau kita asumsikan rata-rata 20 ribu saja yang meneruskan pendidikan, maka 20 ribu itu setiap tahun itu akan membutuhkan biaya semester, terus biaya untuk buku, dan biaya-biaya lain. Taruhlah dianggarkan 5 juta. Maka potensi kebutuhannya kan sekitar 100 miliar. Itu setiap tahun ya. Maka kalau 1 miliar setiap tahun dari 20 ribu mahasiswa, maka nantinya di tahun keempat itu kebutuhannya ya sudah sekitar 400 miliar. Nah, tentunya ini kan membutuhkan cadangan pendapatan dari pemerintah provinsi, dan ini harus digali dari PAD. Nggak bisa hanya mengandalkan dengan APBN, APBD, yang APBD-nya itu hanya sekitar 5,1 triliun. Nah, jadi kalau misalnya di tahun keempat sudah dibutuhkan untuk beasiswa saja sekitar 400 sampai 500 miliar. Nah, memang di tahun pertama hanya sekitar 100 sampai 150 miliar. Maka ini kan dibutuhkan solusi yang strategis. Maka salah satu solusi itu adalah dengan memberdayakan masyarakat itu sendiri menjadi pasar yang produktif, dan hasilnya digunakan untuk kepentingan yang produktif juga. Maka misalnya kalau pemerintah Sulteng membangun sebuah perusda yang khusus untuk melakukan penjualan retail ya, yaitu minimarket. Nah, karena saya sudah melakukan kajian seperti Alfamart, seperti Indomaret itu ya. Itu di Indonesia sekarang sudah lebih dari 23 ribu gerai. Nah, dan potensi keuntungan memang setiap bulan antara 30 sampai 150 juta. Itu per gerai, tergantung besar kecilnya minimarket tersebut dan tergantung letak dan posisi strategis atau tidak dari minimarket tersebut, serta tergantung dari tingkat keramaian dari jumlah penduduk. Nah, maka dalam hal ini kalau kita mengacu pada Sulteng dengan penduduknya sekitar 3,5 juta ya, dibagi menjadi 175 kecamatan ya, maka kan sebenarnya setiap kecamatan itu kan sekitar 20 ribu penduduk. Maka dengan potensi 20 ribu penduduk itu, dengan mendirikan 2 minimarket di setiap kecamatan itu masih visible. Nah, jadi ini akan menjadi salah satu solusi, sehingga modal yang dikeluarkan oleh provinsi di awal, yaitu sekitar 700 miliar sampai 1 triliun, itu nanti akan terus berkembang, sehingga nantinya kebutuhan beasiswa untuk anak-anak atau siswa Sulawesi Tengah yang meneruskan ke jenjang universitas itu nantinya setiap tahun itu sudah diambil dari PAD yang bersumber dari pendapatan atau keuntungan dari perusda tersebut. Nah, sehingga ini tidak mengganggu APBD, tidak mengganggu program-program pembangunan yang lain, dan tidak terus-menerus melakukan efisiensi karena ada sumber pendapatan. Nah, itu yang pertama. Karena dengan perusahaan retail itu akan mampu menghasilkan sekitar 100 miliar sampai 150 miliar nanti kan setiap tahunnya. Bahkan bisa lebih. Nah, kalau itu misalnya rata-rata keuntungan itu 50 juta, itu aja sudah sekitar 1,9 sekitar 190 miliar itu setiap tahunnya. Nah, jadi ini bisa menjadi kajian bukan hanya untuk Sulawesi Tengah ya, tetapi bisa menjadi kajian juga untuk provinsi-provinsi yang lain. Karena apa? Karena pemerintah daerah ini punya hak untuk mendirikan sebuah unit usaha yang produktif dan memberdayakan secara produktif juga masyarakatnya sendiri. Karena masyarakat itu adalah pasar yang produktif.
Kalau selama ini hanya dimanfaatkan oleh sektor swasta. Jadi kita bisa bayangkan ada 23.000 gerai Indomaret dan Alfamart. Kalau kita asumsikan setiap gerai itu rata-rata menghasilkan 10 juta, maka keuntungan yang didapatkan itu sekitar 230 miliar itu setiap bulan ya. Jadi bayangkan dalam 1 tahun sudah hampir 2,6 triliun kan. Nah, jadi ini adalah pasar. Jadi kita sering mengabaikan potensi market dan sering mengabaikan potensi bisnis yang sederhana, tapi sebenarnya itu sangat berpotensi menghasilkan income yang optimal dan berkesinambungan. Nah, karena kebutuhan dasar yang dipenuhi. Nah, kebutuhan dasar itu setiap saat itu dibutuhkan oleh masyarakat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, nanti Prusda itu bisa memproduksi salah satu kebutuhan dari ibu-ibu rumah tangga. Contohnya sabun pembersih untuk alat rumah tangga. Kalau kita lihat salah satu merek ya, itu di Alfamart atau itu di Indomaret atau itu di mini market yang lain, itu dengan volume sekitar 600 mg itu kan harga sekitar 40.000. Nah, itu sebenarnya kalau kita order di UMKM, nah jadi dengan brand Prusda itu paling sekitar 20.000. Nah, sehingga itu nanti bisa dijual dengan margin 10.000, maka dijual dengan angka 30.000. Kalau misalnya dari 3,5 juta penduduk itu kita asumsikan 20%, itu kan 700.000. Itu nanti yang menjadi market. 700.000 dikalikan 10.000, maka potensinya itu sekitar 7 miliar. Itu setiap bulan. Penghematan, berarti 1 tahun 84 miliar. Yang seharusnya itu masuk menjadi keuntungan sektor swasta. Lah, ini terjadi penghematan, terjadi efisiensi di masyarakat itu sendiri. Nah, akan tetapi Prusda ini sudah mendapatkan keuntungan 10.000, berarti sekitar 7 miliar dong. Itu setiap bulan. Maka dalam 1 tahun itu sekitar 84 miliar. Ini baru satu item produk yang produk itu dibutuhkan secara kontinu dan secara masif. Nah, dengan jumlah penduduk yang sekitar 3,5 juta, kita hanya mengasumsikan 20% yang menjadi market. Nah, itu sudah mampu menghasilkan 84 miliar kurang lebih setiap tahun. Artinya setiap tahun dengan mengeluarkan modal sekitar 1 triliun di awal, maka Provinsi Sulteng sudah punya 300 minimarket yang berpotensi menghasilkan sekitar 17,5 miliar setiap bulan dan punya satu item produk yang dibutuhkan secara masif dan kontinu dengan potensi penghasilan sekitar 7 miliar setiap bulan. Maka potensi sekitar 24,5 miliar. Maka dalam 1 tahun tentunya sekitar 250 miliar. Kebutuhan untuk biaya pendidikan di tahun keempat itu nanti sekitar 400 miliar. Jadi hanya butuh tambahan nantinya dari sumber APBD hanya sekitar 150 miliar mulai dari tahun keempat dan seterusnya. Kalau program ini berjalan secara berkesinambungan, karena di tahun pertama itu akan membutuhkan biaya sekitar 20.000 mahasiswa, tetapi di tahun kedua yang mahasiswa baru masuk lagi sekitar 20.000, tahun ketiga masuk lagi, tahun keempat masuk lagi. Maka kebutuhan kan sudah menjadi 4 kelompok yang dipenuhi. Tahun kelima ada yang masuk lagi tetapi ada yang lulus. Nah, maka disitulah simulasinya kebutuhan itu sekitar 400 miliar dengan asumsi kebutuhan sekitar 5 juta untuk per mahasiswa dalam 1 tahun yang diberikan subsidi oleh pemerintah ya. Nah, tetapi pemerintah sudah punya sumber pendapatan sehingga tidak mengganggu APBD yang ada. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, ini adalah diskusi kita yang bisa kita sampaikan kepada pimpinan daerah ya atau gubernur. Di samping memberdayakan dana APBD, seharusnya setiap pimpinan daerah itu juga bisa mampu memberdayakan
APBD secara produktif untuk meningkatkan sumber pendapatan dari daerah tersebut, yaitu dengan memberdayakan potensi market yang ada, di samping memberdayakan sumber daya alam yang dikelola. Tapi ingat, kalau kita memberdayakan sumber daya alam saja yang menjadi kekayaan kita di daerah, sumber daya alam itu ada waktunya habis. Akan tetapi kalau sumber daya manusia ini selalu bertambah, dan sumber daya manusia itu adalah penduduk, dan penduduk itu sebenarnya dalam konteks kebutuhan setiap hari itu adalah market. Nah, maka dalam hal ini jangan hanya pihak swasta atau sektor swasta yang memberdayakan penduduk ini menjadi market yang produktif, akan tetapi pemerintah juga, khususnya pemerintah provinsi, bisa memberdayakan penduduknya menjadi market yang produktif, market yang peduli untuk memenuhi kebutuhan dari program-program pemerintah yang bersifat produktif dan bersifat merakyat dan berpihak kepada rakyat. Sehingga program pembangunan dari rakyat untuk rakyat itu bisa sinkron, itu bisa berjalan. Nah, itu bisa efektif dilakukan tanpa menambah beban APBD yang ada.